Selamat siang Bu Haryati. Selamat siang Bu Isti, ini ada apa kok kelihatannya agak suntuk? Ya ini saya agak bisa sedikit ini. Bisa tentang apa? Bisa cerita? Ya bisa tentang ini untuk pembelajaran yang akan datang. Untuk apa ya? Yang baru itu loh buat. Oke. Kalau Bu Isti mau bercerita, kita bisa cari tempat yang agak sepi Bu Isti. Ya memang sekali Bu Haryati. Monggo gimana saya nurut. Baik, yuk kita ke sana yuk. Nah, mumpung ini sepi, Bu Isti tadi mau cerita tentang apa? Ini loh Bu, dengar-dengar pada kurikulum baru kita harus bisa mengajar dengan cara yang berbeda-beda meskipun pada jam dan kelas yang sama. Katanya pembelajaran yang kita berikan mestinya menyesuaikan dengan yang disukai murid. Istilahnya apa ya? Itu Bu, saya sedikit lupa. Apa yang Bu Isti maksud itu tentang pembelajaran berdiferensiasi? Ya Bu, betul sekali. Oh ya. Jadi tujuan pembicaraan kita hari ini tentang apa Bu? Ya, saya ingin punya gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana cara menyelenggarakan pembelajaran berdiferensi itu Bu. Kalau boleh tahu, cara mengajar Bu Isti selama ini itu kira-kira seperti apa ya? Ya, saya kadang-kadang menjelaskan materi dengan menggunakan buku paket atau modul. Berarti seperti ceramah itu ya Bu ya, tapi dengan memanfaatkan buku paket serta modul, kemudian Bu Isti menerangkan. Selain itu, cara apa lagi ya Bu ya? Ketika PJJ kemarin, saya juga pernah memberikan materi dengan bentuk PPT atau PowerPoint dan video, juga menggunakan Google Drive. Nah, itu berarti Bu Isti sudah menyampaikan pembelajaran dengan cara yang berbeda-beda meskipun siswa dalam satu kelas masih mendapat perlakuan yang sama ya kemarin itu. Namun keterampilan Bu Isti tersebut nanti akan berguna ketika Bu Isti akan menyelenggarakan pembelajaran berdiferensiasi. Coba Bu Isti sebutkan lagi tindakan apa saja yang dapat Bu Isti lakukan untuk menyajikan proses pembelajaran. Saya bisa menjelaskan materi dengan memanfaatkan buku paket atau modul. Saya bisa memanfaatkan PPT maupun video. Saya bisa meminta siswa menganalisis dan mengidentifikasi sesuatu dari gambar. Saya bisa meminta siswa menganalisis dan mengidentifikasi sesuatu dari lingkungan sekitar. Nah, itu berarti Bu Isti sudah punya banyak cara untuk menyediakan bahan ajar ya Bu Isti. Bu Isti bisa menyiapkan PPT atau video, kemudian Bu Isti menyiapkan buku paket dan modul serta memberikan penjelasan, atau Bu Isti nanti ingin mengajak anak-anak untuk melakukan aktivitas pembelajaran. Lalu menurut pengamatan Bu Isti selama ini, kira-kira karakteristik siswa Bu Isti itu bagaimana? Ya, menurut pengamatan saya, anak-anak punya selera yang berbeda-beda dalam belajar. Ada yang hasilnya bagus saat belajar dengan menggunakan video atau PPT. Ada yang hasilnya bagus saat belajar dengan menyimak buku atau modul. Ada pula yang hasilnya bagus saat mengamati dan menganalisis gambar-gambar. Ada juga yang hasilnya bagus ketika mereka melakukan pengamatan dan menganalisis dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.
Nah, bagus sekali Bu Isti. Di situ kita bisa melihat siswa Bu Isti memiliki keberagaman ya. Nah, karena siswa Bu Isti ada yang bisa bekerja dengan lebih baik pada kondisi-kondisi tertentu yang berbeda-beda, berarti siswa tersebut bisa belajar dan bisa mencapai hasil yang lebih baik ketika mereka belajar itu merasa cocok dengan media atau bahan ajar yang Bu Isti siapkan. Dan itu terjadi ketika siswa tersebut belajar sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Berarti saya juga harus berusaha menyajikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar siswa yang berbeda-beda itu ya Bu. Tepat sekali Bu Isti. Jadi untuk satu kelas yang sama dengan keberagaman siswa seperti yang Bu Isti sebutkan tadi, kira-kira upaya apa yang dapat Bu Isti rancang agar siswa itu bisa belajar sesuai dengan kebutuhan belajarnya, bisa belajar sesuai dengan apa yang mereka sukai. Kira-kira apa Bu Isti? Saya bisa menjelaskan dan memanfaatkan buku paket atau modul. Saya bisa menyusun materi dalam bentuk PPT ataupun memanfaatkan gambar serta video dari YouTube. Saya juga bisa mengajak anak-anak melakukan pengamatan dan mengidentifikasi terhadap perilaku dan kehidupan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu berarti Bu Isti sudah bisa melakukan diferensiasi konten, di mana Bu Isti merancang beragam bahan ajar atau beragam aktivitas untuk anak didik Bu Isti. Selanjutnya, saat pembelajaran berlangsung, kira-kira kegiatan apa saja yang akan dilakukan oleh siswa dalam rangka mengikuti proses belajar itu Bu Isti? Saya memberikan pilihan bagi siswa untuk belajar sesuai dengan apa yang mereka sukai. Sebagian siswa bisa belajar dengan memanfaatkan buku paket atau modul dan mendengarkan informasi dari guru atau sumber lain. Sebagian siswa bisa belajar dengan mengamati gambar atau video. Dan sebagian lainnya bisa belajar dengan melakukan pengamatan langsung terhadap lingkungan sekitar. Nah, pada tahap ini berarti Bu Isti sudah melaksanakan diferensiasi proses. Bu Isti memberikan pilihan kepada siswa untuk melakukan aktivitas belajar sesuai dengan bahan ajar yang mereka sukai. Siswa dengan gaya belajar visual sudah Bu Isti fasilitasi dengan cara mereka boleh belajar dengan memanfaatkan PowerPoint atau video atau gambar-gambar. Kemudian untuk siswa yang memiliki gaya belajar auditori, Bu Isti sudah memfasilitasi mereka belajar dengan cara mendengarkan keterangan dari Bu Isti, kemudian membaca buku paket, membaca modul atau menerima informasi dari sumber yang lain. Kemudian untuk siswa dengan gaya belajar kinestetik, Bu Isti juga sudah memfasilitasi dengan mengajak anak untuk melakukan aktivitas mengamati, menganalisis penerapan dari materi yang Bu Isti bawakan dalam kehidupan sehari-hari.
Wah, ternyata saya sedikit banyak sudah punya bekal untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu. Diferensiasi konten maupun diferensiasi proses. Tepat sekali Bu Isti. Ternyata tidak terasa ya, sudah punya bekal keterampilan ya, baik melakukan diferensiasi konten, menyiapkan bahan ajar dalam berbagai bentuk, kemudian juga bisa memfasilitasi siswa belajar menurut cara yang mereka sukai dengan diferensiasi proses. Tapi masih ada satu diferensiasi lagi yang bisa Bu Isti terapkan dalam pembelajaran. Apa itu ya Bu? Nah, kalau yang ini terkait hasil belajar siswa. Kira-kira selama ini kalau Bu Isti memberikan tugas pada siswa itu, mereka mengerjakan dengan cara apa? Saya sih seringnya meminta anak mengerjakan secara tertulis saja. Kalau misalnya ada siswa yang ingin mengerjakan tugas dan mengumpulkannya itu dalam bentuk yang lain atau menggunakan cara lain yang mereka sukai, kira-kira Bu Isti mengizinkan atau tidak? Ya, boleh saja. Sebenarnya anak-anak boleh saja mengerjakan dalam bentuk video, tulisan gambar, ataupun presentasi secara langsung. Nah, kalau Bu Isti mengizinkan anak-anak mengumpulkan tugas, menyusun tugas itu boleh memilih cara yang mereka sukai. Mungkin ada yang pilih dengan cara menulis, ada yang memilih dengan cara video, membuat video, menggambar, kemudian presentasi langsung. Itu artinya Bu Isti sudah melaksanakan diferensiasi produk. Wah, terima kasih sekali ya Bu atas pencerahannya pada hari ini. Saya menjadi lebih paham dan punya gambaran yang lebih jelas tentang pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana cara melaksanakannya. Sama-sama Bu Isti, alhamdulillah saya juga ikut senang kalau Bu Isti merasa sudah tidak galau lagi ya membayangkan apa itu pembelajaran berdiferensiasi, kemudian bagaimana cara menerapkannya. Ya Bu, saya menjadi lebih lega sekarang. Nah, karena sudah merasa plong, jadi kesimpulan dari pembicaraan kita hari ini apa saja yang bisa Bu Isti catat? Kesimpulannya, pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang menyelenggarakan sesuai kebutuhan siswa. Saya bisa melaksanakan diferensi konten dengan cara menyiapkan bahan ajar yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan siswa. Saya juga bisa melaksanakan diferensiasi proses dengan mengizinkan anak untuk belajar dengan memanfaatkan bahan ajar yang mereka sukai. Dan saya bisa melaksanakan diferensi produk dengan mengizinkan anak mengerjakan tugas sesuai dengan minat mereka. Wah, bagus sekali Bu Isti. Ternyata Bu Isti sudah punya pemahaman yang sangat luar biasa dari pembicaraan kita hari ini. Lalu kira-kira Bu Isti akan mencoba mempraktekkan pembelajaran diferensiasi ini kapan? Ya, mungkin di semester genap Bu. Setidaknya saya belajar mencoba waktu 1 kali. Enggak apa-apa Bu, 1 kali dulu 1 semester ya. Nah, enggak apa-apa, nanti kita bersama-sama untuk selalu belajar ya. Lalu kalau nanti misalnya Bu Isti menemui kendala, kira-kira siapa yang akan Bu Isti minta tolong untuk membantu menyelesaikan
merasakan gejala tersebut? Ya, tentu saja terutama kepada Bu Har dan mungkin dengan teman-teman yang lain. Oke, saya sih selalu siap Gusti, selama ada waktu kesempatan kita bisa saling membantu untuk kemajuan belajar anak didik kita. Baiklah, semoga besok bisa sukses ya untuk prakteknya. Amin. Baiklah, sepertinya masalah saya sudah bisa teratasi. Terima kasih ya atas bincang-bincang pada siang hari ini ya Bu. Sama-sama Bu Isti, jangan pernah ragu dan bosan ya untuk sharing bersama. Mungkin dengan bincang-bincang seperti ini kita bisa menambah pengetahuan kita. Namun saya juga mohon maaf loh kalau misalnya apa yang saya sampaikan ke Bu Isti itu mungkin nanti ada hal-hal yang kurang berkenan atau ada sesuatu yang belum tepat karena minimnya pengetahuan saya juga. Jadi saya minta maaf, tapi di sini tadi kita sifatnya hanya menggali apa yang sudah bisa Bu Isti lakukan, bukan dari saya, tapi Bu Isti sudah mencoba menyelesaikan permasalahan yang Bu Isti hadapi dengan keterampilan yang sudah dimiliki oleh Bu Isti sendiri. Saya cuma tanya-tanya saja tadi sebenarnya. Ya, sama-sama Bu. Saya juga minta maaf karena sudah mengganggu waktunya Bu Har yang mungkin ada kegiatan lain. Kemudian tidak apa-apa Bu, wajar, kita akan juga belajar bersama-sama. Ya, kita lanjutkan aktivitas lagi. Ya, mari Bu, kita lanjutkan aktivitas yang lain. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama.